Kisah Inspirasi Iman. Tanggal 7 Mei, Santa Rosa Venerini. Pada tanggal 7 Mei gereja merayakan pendidik Italia yang baru saja dikanonisasi, Santa Rosa Venerini, yang mendirikan sekolah Katolik untuk anak perempuan dan remaja putri pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Pekerjaannya dilanjutkan hari ini oleh Venerini Sisters. Santa Rosa, juga dikenal sebagai Saint Rose, dinyatakan sebagai orang suci pada tahun 2006 oleh Paus Benediktus ke-16, yang berbicara dalam homili kanonisasinya tentang karya beraninya untuk peningkatan spiritual dan emansipasi otentik para remaja putri pada masanya. Ia mencatat bahwa Santa Venerini tidak puas dengan memberikan pendidikan yang memadai kepada gadis-gadis itu, namun ia prihatin dengan memastikan pembinaan mereka secara lengkap, dengan referensi yang masuk akal terhadap ajaran doktrinal gereja. Lahir di kota Viterbo, Italia Tengah, pada tanggal 9 Februari tahun 1656, Rosa Venerini adalah putri seorang dokter ulung, Goffredo, yang membesarkan 4 anak bersama istrinya Marzia. Di usianya yang masih belia, Rosa bersumpah untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, meski resolusi ini diuji pada masa remajanya. Rosa sempat bergabung dengan komunitas wanita Dominika pada tahun 1676, tetapi kembali ke rumah untuk menghibur ibunya setelah kematian tak terduga Goffredo. Salah satu saudara laki-laki Rosa, Domenico, juga meninggal pada usia 27 tahun. Marzia patah hati dan meninggal dalam beberapa bulan. Setelah krisis keluarga ini, Rosa mengundang perempuan setempat ke rumahnya untuk berdoa rosario dalam kelompok. Namun, dia segera kecewa dengan kekurangan yang dia lihat dalam pendidikan dan pembinaan keagamaan mereka. Pengalaman yang membuka mata ini membentuk masa depan Rosa, mengarahkannya pada panggilan utamanya di bidang pengajaran. Pada tahun 1685, dengan bantuan 2 temannya dan persetujuan uskup setempat, Rosa membuka sekolah umum pertama di Italia untuk anak perempuan. Hal ini didukung oleh beberapa pejabat gereja dan negara, meskipun yang lain menolak model pendidikan yang, pada masanya, tidak konvensional. Banyak dari kritik ini dibungkam oleh keberhasilan sekolah tersebut dalam meningkatkan karakter remaja putri. Rosa meninggalkan Viterbo dan mendirikan 10 sekolah di Keuskupan Montefiascone antara tahun 1692 dan 1694. Ia juga melatih penerus lokalnya, calon Santa Lucia Filippini. Hanya setelah beberapa tahun, dan satu upaya yang gagal, Rosa berhasil memulai sebuah sekolah di Roma, pada tahun 1713. 3 tahun kemudian, Paus Clemens ke-11 berkunjung dengan didampingi 8 kardinal. Menyaksikan pekerjaan para guru Rosa Venerini, Paus secara pribadi mengucapkan terima kasih kepadanya, dengan menyatakan, dengan sekolah-sekolah ini Anda akan menyucikan Roma. Penerimaan terhadap pekerjaan Rosa juga meningkatkan tanggung jawabnya sehari-hari. Dia melakukan perjalanan yang sulit demi pekerjaannya, sambil mempertahankan kehidupan doa yang kuat yang membuatnya tetap berorientasi pada kehendak Tuhan dalam semua usahanya. Arahan spiritual dari para imam Jesuit membantunya menggabungkan kerasulan aktif dengan kehidupan doa kontemplatif. Dia memupuk hubungan dekat setiap hari dengan Tuhan saat bekerja untuk mendirikan lebih dari 40 sekolah. Penyakit terakhir Santa Rosa Venerini berakhir pada malam hari tanggal 7 Mei tahun 1728. Kongregasi religiusnya, yang dikenal dalam bahasa Italia sebagai Maestre Pai Venerini, tetap hadir secara internasional.
2. Santo Yohanes dari Beverley. Santo Yohanes dari Beverley adalah uskup Hexham, dan kemudian York. Ia dilahirkan di Harpham, Yorkshire, dan meninggal di Beverley pada tanggal 7 Mei tahun 721. Sebagai seorang pemuda, Yohanes menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, dan akhirnya meninggalkan kampung halamannya di Yorkshire dan melakukan perjalanan ke Kent di mana dia belajar di sekolah gerejawi terkenal Saint Theodore, Uskup Agung Canterbury. Dia kembali ke Yorkshire setelah menyelesaikan studinya, dan bergabung dengan biara Benediktin di mana dia mengabdikan dirinya untuk kontemplasi. Dia dipanggil keluar dari pengasingan monastiknya untuk ditahbiskan sebagai uskup Hexham pada tahun 687, sebuah tahta yang dia duduki selama 18 tahun sambil tetap meluangkan waktu untuk kontemplasi dan mempelajari kitab suci. Dengan kematian Santo Bossa, Uskup Agung York, Yohanes dipindahkan ke York dan bertugas di sana sampai pensiun dari kesehatan yang buruk pada tahun 717. Dia menghabiskan 4 tahun terakhirnya di sebuah biara yang dia bangun di Beverley. Yohanes terkenal karena mukjizat yang dilakukannya, baik selama hidupnya maupun yang terjadi setelah kematiannya. Yang paling terkenal, dia menyembuhkan seorang pemuda yang bisu dan dilaporkan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun seumur hidupnya, dan memperoleh kemampuan berbicara darinya. Dia membimbing pemuda itu dan dengan sabar mengajarinya alfabet dan dasar-dasar bahasa. Setelah kematiannya pada tahun 721, karena banyaknya mukjizat yang terjadi melalui perantaraannya, situs pemakamannya di Beverley menjadi salah satu situs ziarah paling populer di Inggris. Ia dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-9 pada tahun 1037. Mistikus terkenal Inggris, Julian dari Norwich, dan uskup yang mati syahid, Saint John Fisher, yang berasal dari Beverley, memiliki devosi yang besar kepada Santo Yohanes dari Beverley. Santa Rosa Venerini dan Santo Yohanes dari Beverley. Doakanlah kami. MAP TV Channel.